Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammal yatima fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surat Ad-Duha. Di dalam surat ini seperti yang kita ketahui, sesuatu yang mengingatkan akan waktu. Di dalam waktu kita hidup inilah ada duha wal lail, ada waktu pagi, ada waktu malam. Di situ Allah mengingatkan kepada kita, kehidupan ini berbuatlah yang baik. Jangan mengadu domba, jangan memfitnah, karena itu adalah sesuatu orang yang tidak ingat akan waktunya. Bahwasanya setiap jam, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dia akan makin mendekati kematiannya. Pasti tidak ada orang yang tidak akan meninggalkan dunia ini. Dari situlah kita diingatkan, ingatlah engkau akan waktumu. Berjalan waktu itu tidak bisa ditahan, tidak bisa diundur. Hari ini saya tidak melok dino Selasa, moro-moro Rebu maneh. Jadi tidak bisa. Harus Senin, Selasa, Rabu hidup berjalan. Tidak bisa. Kita tahan satu hari pun, satu menit pun kita tidak mengikuti, tidak mungkin. Itulah peringatan yang paling keras di dalam surat ini. Ingatlah waktumu makin mendekati kematianmu. Umur berapapun bisa meninggal. Mau yang bayi, mau yang anak-anak, mau yang remaja, mau yang dewasa, mau yang tua bangka, semua pasti makin mendekati liang lahatnya. Malam ini di dalam acara kausaran kita di Hotel Singgasana ini adalah semata-mata berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita dapat hadir dan bersilaturahim di tempat yang indah ini. Bersyukur, hanya bersyukur. Karena di dalam ayatnya, la in zakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil lasadid. La haula wala quwata illa billah. Allah mengatakan, semua tahu artinya. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, akan azabku akan lebih pedih. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka nikmatku akan kutambah. Bersyukur tok wis enak. Kakak neko-neko. Dari pagi kita bangun tidur, bersyukur bisa bangun dalam kondisi sehat berkat rahmat Allah. Kemudian kita turun dari tempat tidur, bersyukur kami bisa berjalan. Turun dari tempat tidur menuju kamar kecil, minum, berwudu, sholat, bersyukur dan bersyukurlah engkau di dalam waktu-waktu itu. Jangan hanya pekerjaannya itu menyengsarakan orang,
membuat fitnah, memutuskan silaturahim, dan lain-lain. Bahkan menutup rezekinya orang. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah suatu tanggung jawab langsung kepada Allah. Apa yang kamu lakukan, engkau akan memetik. Apa yang ditanam, itulah yang dipanen. Menanam lombok tidak mungkin panen durian. Menanam tomat tidak mungkin tumbuh panen pete. Tidak mungkin. Jadi apa yang kita tanam di dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah yang akan kita tanam panen di kemudian hari. Tidak bisa dipungkiri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam suatu perjalanan hidup kita ini di dunia ini hanya sementara, ya, short time. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Ada batasannya. Short time, dalam waktu tempo yang singkat. Di akhiratlah nanti kita yang paling lama. Nah, kalau di dalam kehidupan kita yang singkat ini, kita hanya merusak apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena isi bumi dan isinya ini diciptakan semata-mata oleh Allah. Termasuk manusianya. Itu diciptakan oleh Allah. Bukan ciptaan monyet, bukan ciptaan binatang, tapi Allah yang menciptakan manusia ini adalah kata Allah. Semulia-mulia makhluk yang kuciptakan adalah manusia. Kita sekarang dituntut untuk berbuat baik kepada manusia, hablum minan nas, siapapun itu. Jadi ada cerita. Satu hari ada tetangga saya, dia orang Cina, mu'allaf. Mu'allaf ini bisnisnya besar. Dia itu pengusaha kontainer yang dimodifikasi. Kontainernya dijadikan kamar, kontainer pesanan untuk kantor, itu memodifikasi kontainer. Kaya. Tapi kehidupannya yaitu karena dia merasa kaya, dia harus melayani kepentingan pejabat. Sebetulnya ya bukan pejabatnya, dianya juga senang. Kehidupan malam, pulang subuh, orang sholat, dia baru subuh, baru pulang. Demikian selanjutnya. Sampai satu hari menurun, bangkrut. Rumahnya mau disita bank, mobilnya sudah habis, sepeda motor pun diambil oleh debt collector. Di situ dia ketemu saya, Pak Yai, tolong doakan saya. Saya bilang, jangan karena doa saya, kamu sendiri pun harus berdoa untuk dirimu. Jangan karena saya, nanti kamu mengkultuskan saya. Itu yang tidak saya kehendaki. Apa syaratnya Pak ya? Yuskon sholat atau namu sholat. Sholat ya, subuh bangun ke musola. Tuhur karena tidak ada pekerjaan, sholat 5 waktu lah dia ke musola. Kira-kira berapa bulan kemudian mulai bisnisnya hidup lagi. Wah, bagus. Dia beli mobil lagi baru, sepeda motornya baru, utangnya dibayar semua. Alhamdulillah, saya senang. Tapi berjalannya waktu, dia lupa lagi. Mulai lagi dia pulang subuh. Banyak orang yang menyaksikan. Wah, baru pulang Pak. Kita baru pulang dari masjid subuhan, dia baru pulang dugem. Di situ tidak lama kemudian, dia datang ke tempat saya. Dia ceritakan, saya kan bilang, kamu jangan lagi minum-minum, jangan main judi dan lain. Tidak bisa Pak ya, karena pekerjaan saya menuntut saya harus seperti itu. Entertain itu bahasa Madurane melayani lah. Jadi menservis segala macam. Saya motori di servis, omah di servis, wonge di servis, lengkap ya. One for all. Di situ mulai bangkrut ya. Setelah menyatakan bahwa saya ini cuma minuman Pak ya, untuk
ikut-ikut rame-rame. Ya, tidak apa-apa, terserah. Satu hari dia terjatuh di rumahnya. Rumahnya itu agak tinggi karena supaya tidak kebanjiran, tinggi jadi 1 meter dari jalan. Rumah saya itu di bawahnya, dia tinggi. Jatuh dari atas, kena kepalanya. Di situ matanya yang langsung tidak bisa melihat. Terus dibawa ke rumah sakit dengan biaya ini, biaya itu segala macam, tidak bisa. Kabelnya pedot. Bola matanya lampu ini bagus, kabelnya sing repot, pedot, mereteli. Di situ dia datang, Pak Yai, saya ini sekarang pekerjaan saya menikmati apa yang diberikan Allah kepada saya. Saya menerima takdir saya seperti ini. Saya mengatakan, takdir itu bukan karena Allah yang menentukan kamu tidak melihat, tapi itu adalah hasil buah yang kamu tanam, itu yang kamu panen. Matanya sudah tidak lihat. Takdir itu tidak semacam itu. Hidup itu memilih. Pilihlah hidupmu yang nyaman. Engkau kaya, engkau bahagia, engkau yang menerima, berbuat. Engkau yang berdoa, engkau yang melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, lakukan. Hindari apa-apa yang menyusahkan manusia, apa-apa yang memisahkan manusia, apa-apa yang menghilangkan rezekinya manusia, sampai-sampai orang itu jatuh miskin karena perbuatan orang itu. Nah, disinilah perbedaan antara takdir dan bukan takdir. Engkau yang memilih, rupanya pulang subuh masih mabuk-mabuk, masih pusing, turun tangga, jatuh, kepalanya terbentur, kabelnya pedot. Kabel pedot, kabel listrik jadi iso disolder, celuk no tukang Pak Adi diberes no. Pak Adi pedot kabelnya disambung Pak Adi, paling diganti kabel, sarape moto. Aluse koyo ngono kate disambung, pedot situk wis menceng. Pedot kabeh apa nyamjeng. Itulah dibawa ke Singapura, tidak bisa, matanya total tidak bisa melihat. Nah, inilah pilihan di dalam hidup. Andai kata dia memilih yang baik, waktu itu dia diberi jalan lagi dengan kekayaannya, dia berbuat baik, insya Allah tidak akan sampai demikian. Yaitu diingatkan tadi dalam surat Ad-Duha, wahai manusia, ingatlah engkau akan waktumu yang sempit ini. Nikmati kehidupanmu di dunia, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun. Kerjakan ibadahmu, seolah-olah besok engkau akan mati. Itu pepatahnya. Nah, malam ini saya ajak yang hadir malam ini kita berzikir. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menjadi manusia yang baik dan benar di mata Allah. Bukan di mata kita, tapi di mata Allah. Dikabulkanlah doa kita. Mudah-mudahan malam ini Allah mengabulkan doa kita semuanya. Amin, amin, amin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.